Membahas soal rivalitas pasti tidak lepas dari yang namanya persaingan dua pihak yang posisinya sepadan. Misal, kalau dalam sepak bola ada Messi dengan Ronaldo, dan dalam dunia bisnis ada Indomaret dengan Alfamaret. Maka dalam dunia perbisan, saya rasa Sumber Group dengan Ekamira Group merupakan dua PO yang sepadan untuk menjadi rival. Dan seperti apakah rivalitas keduanya? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Persaingan keduanya cukup sengit, bagaimana tidak? Keduanya memiliki layanan kelas yang sama, jalur yang hampir sama, hingga jumlah armada yang sama banyak juga. Untuk beberapa daerah yang dilalui rutenya, kita bisa melihat armada dari kedua grup ini melintas hampir setiap saat. Saat ini, keduanya sama-sama menawarkan layanan ATB atau AC tarif biasa dan layanan patas non-ekonomi. Untuk layanan kelas ATB, Ekamira Group meluncurkan Armada Mira untuk bersaing dengan Sumber Selamat atau Sugeng Rahayu ATB yang diterjunkan Sumber Group untuk kelas ATB. Baik Mira ataupun Sugeng Rahayu dan Sumber Selamat memiliki trayek yang hampir sama seperti Surabaya Solo Jogja dan Surabaya Solo Semarang. Sementara Sugeng Rahayu untuk kelas ATB memiliki tambahan trayek lainnya seperti Surabaya Solo Wonogiri dan baru-baru ini trayeknya menembus hingga ke Purwokerto. Untuk segmen layanan kelas ATB mungkin Sumber Group boleh dibilang bisa mengungguli Mira. Lalu untuk kelas layanan patas non-ekonomi, Ekamira Group meluncurkan Armada Eka untuk bersaing dengan Sugeng Rahayu Merah yang diterjunkan oleh Sumber Group di layanan kelas yang sama. Trayeknya juga hampir sama. Keduanya selalu terlibat di beberapa trayek yang sama untuk layanan kelas patas. Dari Surabaya ke beberapa kota seperti Cilacap, Purwokerto via Wonosobo, Purbalingga, Bobotsari, Bumiayu, bahkan hingga ke Jawa Barat seperti Cirebon dan Bandung. Untuk segmen layanan kelas patas mungkin boleh dibilang Eka lah yang lebih unggul. Mungkin karena Eka yang lebih dulu bermain di kelas patas. Eka melayani kelas patas sudah dari tahun 2007 silam. Mungkin telah punya banyak pengalaman. Salah satu dari keduanya selalu hadir dan ikut dalam persaingan di trayek-trayek baru yang salah satu dari mereka kembangkan. Ibaratnya di mana ada Eka, disitulah ada Sugeng Rahayu. Hal itu nampaknya punya alasan kenapa mereka selalu terlibat dalam persaingan yang sama di trayek yang sama juga. Menurut strategi pemasaran, hal ini hampir sama dengan teori strategi yang diterapkan Indomart dan Alfamart yang selalu bersaing berdampingan. Alasan yang pertama, strategi marketing hoteling teori merupakan teori yang mendeskripsikan dua persamaan jenis kegiatan ekonomi yang saling berdekatan. Tujuannya untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Teori ini berfokus pada pemilihan lokasi bisnis di mana persentase keuntungan sudah pasti 50-50, 50 banding 50. Selanjutnya, pilihan keputusan diserahkan kepada selera konsumen. Alasan yang kedua, hemat budget riset. Misalnya Sugeng Rahayu membuka trayek ke daerah A dan sukses di daerah itu, maka bisa dikatakan potensi pasarnya sudah bagus dan lolos uji kelayakan bisnis. Jadi bagi Eka tidak perlu melakukan riset mendalam tentang daerah tersebut. Begitupun sebaliknya. Alasan yang ketiga, menjaga persaingan agar tidak muncul pesaing lainnya. Keduanya telah menjadi pesaing yang sepadan dari dulu. Persaingan yang sepadan tentu punya keuntungan dari sisi bisnis, di mana pesaing lainnya yang akan ikut bersaing akan berpikir ulang menghadapi mereka. Apabila salah satu dari mereka tidak ikut bersaing di trayek baru, maka akan ada potensi pesaing lainnya muncul. Semoga persaingan dari keduanya selalu bersaing secara sehat dan sportif di trayek yang sama.
Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.